Film ini bermula di dalam sebuah ruangan ketika seorang remaja berusaha mencari beberapa petunjuk untuk memecahkan teka-teki agar ia bisa keluar dari ruangan tersebut. Ia terlihat sangat panik karena tembok yang ada di ruangan itu perlahan-lahan mulai berjalan ke arahnya. Namun meski ia telah memecahkan teka-teki itu, entah mengapa pintu yang ada di depannya tak kunjung terbuka, hingga akhirnya ia berteriak kesakitan saat tembok itu mulai menjepit tubuhnya dan film pun baru saja dimulai. Scene beralih ke 3 hari sebelumnya di mana Zoe, seorang mahasiswi yang sangat pintar namun pendiam, Jason seorang pebisnis, dan Ben seorang pekerja paruh waktu, tiba-tiba mendapatkan sebuah hadiah berisi kotak misterius berwarna hitam. Awalnya mereka tak terlalu peduli dengan kotak tersebut, namun saat mereka sadar bahwa kotak itu merupakan sebuah puzzle, mereka pun berusaha membuka kotak itu dengan berbagai cara dan saat mereka berhasil membukanya, ternyata di dalam sana terdapat sebuah kertas undangan untuk mengikuti sebuah permainan bernama Escape Room. Siapapun yang bisa menyelesaikan permainan itu, maka ia akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar $10.000 atau sekitar 140 juta rupiah. Tanpa berlama-lama, mereka bertiga akhirnya pergi menuju gudang tempat berlangsungnya permainan Escape Room, dan di sana mereka bertemu dengan para pemain lainnya, yaitu Amanda, seorang mantan tentara, Danny seorang bocah gamer, dan Mike hanya seorang bapak-bapak yang ingin mendapatkan uang. Danny kemudian mengatakan bahwa dirinya pernah memainkan 90 lebih permainan escape room, tetapi itu semua hanyalah game yang ada di dalam website, dan kali ini ia sangat senang karena ia bisa memainkan permainan itu secara langsung. Ia menjelaskan pada semua orang bahwa mereka harus mencari sebuah teka-teki atau petunjuk apapun untuk bisa keluar dari permainan itu. Karena bosan menunggu, Ben pun berniat untuk pergi merokok, tetapi tanpa ia sadari tiba-tiba saja gagang pintunya terlepas dan di dalamnya terdapat sebuah alat pemutar panas seperti yang ada di kompor elektronik. Melihat hal itu, Danny pun mengatakan bahwa sepertinya permainan escape room telah dimulai dan ia menyuruh semua orang untuk segera mencari petunjuk atau apapun yang bisa mereka gunakan untuk keluar dari ruangan itu. Tak lama kemudian, Mike akhirnya berhasil menemukan buku berjudul 451 Fahrenheit yang di dalamnya berisi sebuah obeng. Namun di sisi lain, Zoe mengira bahwa 451 Fahrenheit itu merupakan kode yang bisa ia gunakan untuk membuka pintunya, sehingga ia pun mencoba memutar alat yang ada di pintu tersebut, tetapi bukannya terbuka, ruangan itu justru mengeluarkan alat pemanas yang mulai memancarkan panas ke seluruh ruangan. Karena panik, mereka mencoba mencari petunjuk dengan cara bertanya pada seseorang yang sebelumnya menyuruh mereka untuk menunggu di sana. Namun ketika mereka berhasil membuka pintu ruangan tersebut, ternyata di dalamnya hanya ada sebuah boneka yang sedang memegang telepon. Tak lama kemudian, tiba-tiba seluruh jendela yang ada di ruangan itu mulai tertutup dengan sendirinya, dan beberapa alat pemanas serta kipas yang meniupkan suhu panas juga mulai menyala hingga membuat ruangan itu semakin lama semakin panas. Untuk membantu menghilangkan rasa panas, mereka pun mencoba meminum aqua galon yang ada di sana, dan tanpa sengaja Zoe melihat sebuah kata yang bertuliskan Dr. Wutan Yu selalu menggunakan tatakan gelas. Zoe kemudian mencoba mengecek tatakan gelas yang ada di meja dan benar saja. Ternyata tatakan itu merupakan sebuah tombol rahasia yang harus ditekan secara bersamaan untuk membuka pintu menuju ruangan lain. Satu persatu dari mereka mulai memasuki ruangan tersebut, namun karena mereka harus menekan tombolnya secara bersamaan, Zoe akhirnya memiliki ide lain, yaitu dengan menekan tombolnya menggunakan gelas yang telah diisi air. Kemudian saat mereka sedang mengisi gelas terakhir,
ternyata air galonnya telah habis karena sebelumnya mereka sempat meminum air tersebut. Untungnya Ben ingat bahwa ia membawa sebotol air sehingga ia mengisi gelas tersebut dengan air miliknya, dan pada akhirnya mereka semua berhasil keluar dari ruangan itu tepat saat ruangannya meledak. Setelah kejadian itu, Danny justru mengira bahwa semua itu hanyalah permainan dengan konsep realistis agar pemainnya dapat merasakan ketegangan yang luar biasa saat sedang memainkan permainannya. Namun Amanda tak setuju jika itu semua hanyalah permainan, sehingga ia pun mencoba untuk menyerah dengan cara melambaikan tangannya pada kamera. Tetapi tampaknya usaha Amanda tak membuahkan hasil sehingga mereka pun terpaksa melanjutkan permainan itu. Kini mereka berada di sebuah rumah kayu berukuran kecil dan mereka harus mencari kunci untuk membuka beberapa gembok yang ada di pintunya, termasuk gembok yang memiliki kombinasi huruf ini. Saat Ben melihat pajangan tanduk rusa yang menempel di dinding, ia menyadari bahwa di setiap tanduk rusa itu terdapat beberapa kata yang membuat dirinya teringat pada masa lalu saat ia menyanyikan lagu tentang Rudolf bersama teman-temannya sebelum mereka mengalami kecelakaan. Ben kemudian mengatakan bahwa kata kuncinya adalah Rudolf, tetapi ia merasa aneh karena bagaimana bisa seseorang mengetahui tentang masa lalunya padahal ia tak pernah menceritakan kejadian itu pada siapapun. Lalu setelah mereka berhasil keluar dari rumah kayu itu, mereka justru kebingungan karena bagaimana bisa mereka ada di pegunungan bersalju padahal sebelumnya mereka masih berada di dalam sebuah gedung. Danny mencoba berjalan ke arah depan, tetapi ia justru menabrak dinding dan terjatuh sehingga membuat esnya mulai retak. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja udara dingin mulai berhembus masuk ke dalam ruangan itu, dan pintu kabin pun mulai tertutup dengan sendirinya, sehingga membuat suhu yang ada di dalam sana semakin menurun. Tanpa berlama-lama, mereka pun segera mencari petunjuk untuk keluar dari ruangan itu, hingga akhirnya mereka berhasil menemukan sebuah jaket yang bisa mereka gunakan secara bergantian. Sementara itu, saat Ben sedang berjalan, tiba-tiba saja ia terperosok ke dalam es yang mana di dalamnya terdapat air sungguhan. Tak lama setelah itu, Mike berhasil mendapatkan sebuah alat pancing, tetapi saat Jason mencoba menggunakannya, mereka baru sadar bahwa ternyata air yang ada di dalam es itu sangatlah dalam. Zoe berusaha mencari petunjuk lain dan setelah ia berhasil menemukan sebuah magnet, mereka mencoba memancing menggunakan magnet tersebut hingga akhirnya mereka mendapatkan balok es yang mana di dalamnya terdapat sebuah kunci. Mereka lalu meminta pemanti api milik Ben untuk mencairkan es tersebut. Tetapi saat Danny hendak mengambilnya, tiba-tiba ia terperosok masuk ke dalam es, yang mana hal itu membuat dirinya terseret oleh arus air dan terperangkap di dalam es tersebut. Mereka semua berusaha mengeluarkan Danny dari sana, tetapi tampaknya usaha mereka sia-sia karena Danny tak bisa bertahan lebih lama lagi sehingga ia pun meninggal dunia. Hal itu membuat semua orang saling menuduh satu sama lain, karena mereka mengira bahwa salah satu dari mereka merupakan perancang dari permainan ini. Tetapi karena mereka tak memiliki banyak bukti, mereka pun akhirnya berdamai dan kembali mencari cara agar mereka bisa keluar dari permainan tersebut. Setelah berhasil mencairkan esnya, Jason segera mengambil kunci itu untuk membuka pintunya. Namun ternyata pintu yang terbuka berada di sisi lain sehingga mereka pun segera berlari ke arah pintu itu sambil menghindari es yang mulai meledak. Kemudian saat lampunya mulai menyala, mereka semua tak bisa berkata-kata lagi karena ruangan yang harus mereka hadapi saat ini adalah ruangan terbalik. Sebelum mereka mencari petunjuknya, ruangan itu tiba-tiba saja bergerak menuju lantai yang lebih tinggi, dan saat ruangan itu berhenti, teleponnya pun mulai berdering serta terdengar sebuah lagu dengan volume yang sangat keras.
Tak lama setelah itu, Jason menemukan sebuah pintu tanpa gagang di ujung ruangan, dan Mike juga menyadari bahwa bola dengan angka 8 yang ada di papan biliar itu menghilang. Saat Mike hendak mencari bolanya, Ben segera berlari ke arah Mike untuk menyelamatkannya karena lantai yang ada di depannya tiba-tiba saja terjatuh. Melihat hal itu, mereka semua pun langsung berpegangan pada tembok, sementara Amanda berusaha memanjat ruangan tersebut untuk mencari petunjuk selanjutnya, hingga akhirnya ia berhasil menemukan sebuah brankas. Di saat yang bersamaan, Zoe menyadari bahwa di sana terdapat papan puzzle berukuran besar, sehingga ia pun mencoba menyelesaikan puzzle itu. Singkat cerita, setelah Zoe berhasil menyelesaikannya, mereka akhirnya mendapatkan password untuk membuka brankasnya, namun entah mengapa, brankas itu tetap saja tak mau terbuka. Tiba-tiba suara telepon itu kembali terdengar lagi, sehingga membuat Ben dan Mike panik dan langsung memanjat ke arah tempat Zoe berada. Sayangnya karena beban mereka terlalu berat, rak itu pun tiba-tiba terlepas dari dinding dan membuat Zoe terpental ke lantai hingga ia tak sadarkan diri. Jason berusaha membangunkan Zoe, dan ketika Zoe kembali sadar, mereka berdua segera memanjat ke rak yang lain tepat saat lantai yang ada di bawahnya terjatuh.